Shalom, sahabatku yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga di pagi yang indah ini kita dibangunkan lagi untuk menjalani setiap tugas kita. Namun sebelum kita melangkah ke pekerjaan kita masing-masing, kita mendahului itu dengan sedikit kebenaran untuk kita renungkan. Sebelum kita renungkan bagian firman Tuhan di pagi yang indah ini, kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli setiap kehidupan kami. Sehingga di pagi yang indah ini kami masih menikmati kehidupan, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan, untuk menjadikan kami supaya kami kuat untuk menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap membaca dan kami renungkan bagian firman Tuhan di pagi yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan di pagi yang indah ini saya pilih dalam Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi Mazmur 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang fasik, munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada kumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir, Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, pembacaan Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 ini, nats ini memperlihatkan pada kita seorang yang bersungguh-sungguh hidup dalam ketulusan dan kebenaran, yaitu Daud. Diperlihatkan ketika Daud tetap memperlihatkan kesetiaannya hidup dalam kebenaran Tuhan walaupun sedang menghadapi pergumulan. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, yang hendak disampaikan pada kita melalui nats ini bahwa walaupun kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan artinya tidak lagi ada masalah dari tantangan hidup yang kita harap, tetapi justru sebaliknya, terkadang kita bisa menjadi orang yang dibenci karena perbuatan baik maupun karena kebenaran yang kita sampaikan. Sahabat yang diberkati Tuhan dimanapun berada, namun
Melalui nats ini kita diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tuhan menjauhi setiap apapun yang terjadi, sehingga ketika menghadapi tekanan hidup, kita tidak membandingkannya dengan kebenaran yang kita lakukan, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan dimanapun berada, jika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita pada jalan yang benar. Demikian pula sebaliknya, jika kita hidup dalam kefasikan, itu akan menuntun kita ke jalan yang salah atau jalan yang sesat. Sebab kita harus meyakini bahwa jika saat ini kita menanam, maka akan tiba saatnya kita akan menuai. Jika yang kita tanam adalah benih yang baik, maka saatnya kita akan menuai buah yang baik. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, pengertiannya supaya jangan kita menonjolkan kebenaran hidup yang kita hidupi untuk menuntut Tuhan. Mungkin saja kita menuntut Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku rajin beribadah, aku mengasihi sesamaku, rajin memberi, aku tidak melakukan yang jahat, tetapi mengapa hidupku seperti ini? Namun kita harus yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun hidup yang benar yang kita jalani akan membuahkan hasilnya pada waktunya. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita menanam padi, kita tidak dapat menanam datangnya hujan, panas, angin, karena walaupun belalang, tetapi apapun yang datang pada saat kita akan tiba musim panen. Hidup dalam kebenaran Tuhan bukanlah menjadi alat, cara, ataupun alasan untuk menuntut aku menerima sesuatu yang baik dalam hidup ini. Hal ini bisa diibaratkan dengan tanaman bonsai, namun kenyataannya bertumbuh tanaman yang lain oleh pemiliknya. Dari tanaman itu tetaplah adil, tetapi hidup dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya adalah karakter, jadi diri kepribadian seorang Kristen yang akan tetap tumbuh subur pada setiap musim dan cuaca. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari misi Tuhan Yesus. Kabar baik yang dibawanya ke dunia ini tidak dapat dihambat oleh apapun, baik orang Farisi, ahli Taurat, bahkan kematiannya di kayu salib, sebab kebenaran Tuhan itu akan tetap untuk selamanya. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, sehingga firman Tuhan bagi kita saat ini hendak menguatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, contoh apapun yang sedang kita hadapi, sebab kita hidup dalam kebenaran adalah karena Tuhan Yesus telah hidup dalam diri kita, yang menjadikan kebenaran menjadi karakter kita sebagai pengikut Yesus. Kita juga diberikan tuntunan untuk dapat meniru kehidupan Daud yang hidup dalam kebenaran Tuhan.
Daud hidup dalam kebenaran Tuhan, di antaranya hidup tulus, percaya kepada Tuhan, hidup murni, siap untuk diuji dan diselidiki. Hidup yang benar, yang tidak mendukakan, hidup yang memuji Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan yang mencintai bait Allah, selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi yang indah ini. Biarlah lewat firman Tuhan pagi ini kita dibenarkan, karena kehidupan ini hanya ada di tangan Tuhan. Amin firman Tuhan. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur di pagi yang indah ini lewat perenungan firman Tuhan yang singkat ini. Kita bersyukur. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena di pagi yang indah ini kami diberikan kesempatan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan kerinduan kami biarlah tidak sebatas kami baca dan kami renungkan, namun kami punya kerinduan biarlah kami mampukan kami untuk mempraktikkan kehidupan di setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang setiap hari kami renungkan itu menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Pagi yang indah ini juga Tuhan kami minta kekuatan, Engkau berkati, Engkau jaga lindungi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, akan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami gumuli, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami pertaruhkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, sehingga kehidupan kami hari ini kami percaya perlindungan Allah sempurna dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Tuhan adalah sumber berkat. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.